Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang diuji oleh Allah dan kita bersabar. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberikannya kita nikmat dan kita bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sungguh aneh orang yang beriman itu. Ajaban li amril mu'min. Inna kulla fi'lahu lahu khair. Semua reaksi yang dilakukan oleh mukmin itu baik. In asabahu dharra sabar. Kalau diberi musibah bersabar. Wa kana khairul lahu, dan itu baik bagi mereka. Wa in asabahu syarra syakar. Kalau dapat kenikmatan dia bersyukur. Wa kana khairul lahu, dan itu juga baik untuknya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, abang adik yang berbahagia, di Kamis hari ini kita akan membahas dari sabar menuju bahagia, inspirasi dari kisah Nabi Ayub. Atau sebenarnya lebih bombastis lagi, sabar itu bahagia. Kalau dari sabar menuju bahagia berarti sabar gak bahagia. Tapi kita mau mengangkat lebih dari itu bahwa sabar itu bahagia. Kok bisa gitu ya? Nabi Ayub adalah pakarnya, sehingga Nabi Muhammad pun harus belajar kepada seniornya yang bernama Nabi Ayub. Tentu saja saya, bapak-bapak, ibu-ibu perlu juga belajar dari Nabi Ayub ini. Kita baca surat Shad ayat 41 sampai dengan 44, dimulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur 'abdana Ayyub idz nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa 'adzab urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra liulil albab wa khudh biyadika dhighsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Wazkur 'abdana. Ingatlah wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh belajar, mengambil pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritual dari hamba kami. Dan ini juga berlaku untuk saya lah, berlaku untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, karena kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan ini lebih penting untuk kita karena Nabi Muhammad telah wafat. Al-Quran pedoman hidup untuk umat Islam. Tentu saja yang masih hidup lah. Yang sudah wafat kita hadiahkan Al-Fatihah tak banyak artinya, lebih dari kita yang hidup ini. Kita perlu motivasi, semangat agar tangguh. Allah mengatakan, wahai Ustadz Jainal, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, ambil pelajaran dari hamba kami. Lihat, abdana. Allah puji Nabi Ayub itu. Seharusnya bisa saja wazkur ayyuba, ingatlah cerita Nabi Ayub. Tapi Allah khusus sekali mengatakan abdana, hamba kami. Kalau istilah sekarang lagi keren-kerennya ordal, orang dalam ini Nabi Ayub. Ini kami punya barang, harus masuk gitu ya kan. Siapapun itu. Kenapa? Ini orang kami. Abdana,
saya bangga dengan Nabi Ayub, kata Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau kita dipuji Allah mutlak, absolut benar itu pujian. Kalau dipuji manusia kadang-kadang cari perhatian itu, ya kan, belum tentu tulus. Tapi kalau Allah sudah memuji hambanya, aku suka dengan Nabi Ayub, berarti ini orang betul-betul bagus. Kenapa? Iznada rabbahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, abang adik yang dirahmati Allah, Nabi Ayub ini konglomerat, pengusaha sukses, kaya raya, tajir melintir, punya hewan ternak, sawah ladang, rumah mewah, kendaraan bagus, istri ada, anak-anak tumbuh soleh dan solehah. Namun satu persatu habis hilang. Harta habis, rumah binasa, anak wafat, istri tinggal satu. Dan lebih dari itu, dalam belasan tahun merananya, tubuhnya penyakitan, lemah. Ustadz Jenal baru sikit ini, gak ada apa-apanya, agak flu sedikit karena musimnya, ya kan. Tapi Nabi Ayub korengan. Bahkan diceritakan Israel lihat ada ulat lagi bahkan di tubuhnya itu. Saking kan sudah tak bisa lagi dia bergerak. Cuman lisannya sajalah yang terus berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus zikirnya. Sehingga suatu ketika setan mulai membisikkannya, alah, untuk apa zikir? Sembuh juga enggak. Gitu ya kan. Udah belasan tahun, mana mungkin sembuh? Tuhan tuh gak sayang denganmu. Ini dia. Maka Nabi Ayub enggak berdoa dia. Dia memanggil, iznada rabbahu. Ketika dia memanggil Tuhannya, bukan memanggil Allah, Tuhannya, Rabbahu. Karena yang mendidik supaya Nabi Ayub tangguh dan sabar itu Allah. Rabbahu, Tuhan yang mendidik. Tarbiyah, ilmu pendidikan. Apa kata Nabi Ayub? Anni masanya syaitan. Ya Allah, aku tersentuh sikit. Masa itu seperti bapak-bapak atau ibu-ibu ambil bunga mawar, rupanya ada durinya, nggak sampai berdarah, tapi berbekas dia kayak ada garis putih gitu ya. Ini masa, nggak sampai luka. Padahal cobaan, ujian habis-habisan belasan tahun. Ada yang menyebutkan 18 tahun. Tapi dia berkata, aku tergores. Masanya syaitan, oleh setan, binus bin wa'azab, dengan penderitaan, harta bendaku habis. Tapi dia mengatakan binus bin wahidin, satu penderitaan. Padahal penderitaan banyak loh Bapak Ibu. Dia bilang apa? Satu azabin wahidin, satu siksa, bukan azab. Kalau kita ya Allah, akulah yang paling menderita di dunia ini, ya Allah, gak ada yang lebih susah hidup ini kecuali aku, ampuni dosaku, mudahkan urusanku. Kita kayak gitu, padahal gak ada apa-apanya juga gitu ya kan. Nabi Ayub membangun berpikir positif. Sepahit apapun kalau kita bilang sikit-sikit itu, tapi kalau kita bilang bahwa hidupku ini berat sekali, musibahnya jadi berat. Inilah dia, sabar itu bahagia. Sabar itu indah. Kenapa? Karena semua terletak di dalam otak kita. Sedikitnya itu. Istrinya mengatakan, Siti Rahmah, wahai suamiku, udah belasan tahun kita menderita. Aku kasihan lihatmu, kok gak kasihan lihatku?
Begitu dulunya permaisuri, sekarang jadi babu, mengemis, meminta, mencuci pakaian orang, nyuci piring, sapu rumah orang, sekadar untuk bisa makan. Sampai terakhir ku jual rambutku agar bisa kau berobat. Kata Nabi Ayub, gak seberapa itu dibandingkan nikmatnya hidup kita dulu menjadi konglomerat puluhan tahun loh. Inilah dia binusbin wa azab. Tetap berpikir positif. Sementara ini nanti juga sembuh. Itu dia. Ini optimis yang luar biasa. Inilah sabar itu. Sabar bukan menggerutu, sabar bukan mengeluh, sabar bukan cari kambing hitam, tapi sabar menikmati proses. Sabar yakin bahwa Allah sang penyembuh, pemberi kebahagiaan. Setan dan kekuatan jahat selalu mengganggu mukmin dan orang baik. Akan ada aja pikiran kotor di otak kita. Kedukun aja lah. Alah, bunuh diri aja lah. Gak sembuh-sembuh. Berbagai pikiran kotor. Berserah, berlindung kepada Allah adalah solusi terbaik. Anni masannya syaitan binusbin wa azab. Atau bahasa lain yang paling mudah gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, rupanya godaan setan itu bukan waktu kita kaya raya. Sampai mau mati pun kita masih digodanya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatiyana syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang merusak akal dan agamaku hingga ketika aku hendak mati, indal maut, biar su'ul khatimah. Maka kita mengharap wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena terakhir di akhir hayat war sakit-sakitan sudah enggak sembuh, pikiran kotor itu pun datang. Apalah maksud Tuhan ini? Udah mulai menyalahkan takdir, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak. Kenapalah kalian enggak bawa aku? Semua disalahkan. Maka prinsip pertama, agar kita tetap bersabar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ta'awuz, agar setan tak ganggu kita, agar kita tetap sabar. Perbanyak doa ini, agar Allah juga jaga kita dari godaan setan. Kalau ketika maut, indal maut. Dalam hidup, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, urqub birijlika. Lihat, Allah berfirman, baru inni massanya syaitan binusbin wa azab urqub birijlika. Enggak pakai kola, enggak Allah berfirman, tapi begitu dia binusbin wa azab urqub, langsung kun, langsung sembuhkan. Lihat, kalau Allah mau, belum sampai ke nun masih di ka, ku, belum lagi kun, masih ku, jadi itu. Sangkingkan mudahnya bagi Allah. Hentakkan kakimu, haza mughtasalun baridun wa syarab. Ini air mandi yang sejuk dan minuman yang segar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba hentakkan kaki kita, keluar air enggak? Saya rasa enggak lah ya. Ada? Bisa keluar air enggak? Enggak lah ya. Apalagi sekaliber Nabi Ismail yang kecil itu, dintakkan kaki bayi itu, keluar air enggak? Enggak ya. Dan kalaupun keluar, itu airnya mungkin belum tentu layak minum, layak mandi. Ini dimandikan, diminumkan, sembuh semua penyakit. Hebat. Kenapa? Yang menyembuhkan Allah. Yang membuat kita sukses Allah. Harta ini milik Allah. Badan kita pun titipan Allah. Ikhtiar berobat ke dokter perlu, tapi kesembuhan datangnya dari Allah. Kalaulah dokter yang menyembuhkan, maka tidak ada yang mati.
Tapi tetap saja ada juga malpraktek, salah pikir, salah resep, salah tindakan. Karena terkadang ketika dokter mau mengobati ada pikiran yang lain atau ada entah bagaimana, SOP-nya salah, sebenarnya maunya baik jadinya rusak. Tapi terkadang ada orang tak sengaja sembuh. Ya, untuk melenyapkan kejahatan, penyakit, bagi Allah tak perlu dengan kerja keras. Cukup dengan sedikit usaha manusia. Hentakkan kaki, sehebat apa sih kerja kita hentakkan kaki itu? Mandi apa sih hebatnya? Minum. Bukan dimandi, bukan diminum, bukan dihentakkan kaki kesembuhan itu. Kesembuhan itu datangnya dari Allah. Ikhtiar saja. Jika bertawakal semua dimudahkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini bukan cerita hanya terbatas pada Nabi Ayub. Nabi Muhammad diminta supaya tawakal kepada Allah. Ikhtiar maksimal, tawakal optimal. Ya kan? Ibu bapak perlu ikhtiar, harus habis-habisan belajar, bekerja sebaik mungkin. Tapi tawakalnya juga harus optimal. Karena apa? Bisa saja yang menurut kita jadi gagal. Maka yang kedua kesimpulannya, bagi Allah menyembuhkan, membahagiakan, membuat bapak ibu sukses itu mudah. Di ayat yang lain hampir sama doanya. Anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini juga doa dari Nabi Ayub. Ya Allah, aku tergores dengan sedikit kejahatan. Yang ku tahu engkau maha sayang dari seluruh makhluk yang sayang. Bapak ibu yang dirahmati Allah, waktu Nabi Ayub konglomerat kaya raya, semua orang dekat dengan Nabi Ayub. Begitu jatuh miskin papa, satu orang pun tak ada yang mau lihat, tak ada yang mau nolong, tak ada yang mau bantu. Sembuh kaya raya lagi, Nabi Ayub tetap bantu orang yang minta bantuan kepadanya. Tidak dendam bapak. Kalau kita, kau dulu minta sikit aja, itu istriku sampai ngemis-ngemis tempat kau, kasih pun tidak. Sekarang minta kau dengan aku, nggak tahu diri. Itu kata orang Medan lah ya. Tapi kata Nabi Ayub apa? Wa anta arhamur rahimin. Karena kita berbuat baik karena Allah. Jadi dia tahu arhamur rahimin itu adalah Allah. Allah sayang. Semua manusia ini sayang. Lihat pola pikir yang sabar ini, gak ada dia dendam karena dia lihat dia bukan gak mau bantu, sibuk kali. Lihat berpikir positifnya itu jalan loh. Arhamur rahimin, engkau maha sayang, semua sayang. Istriku sayang kali dengan aku. Walaupun agak sedikit merepet, tapi tetap sayang, kan gitu ya kan. Anak-anakku sudah wafat, kalau hidup dia sayang. Jiran tetangga sayang, cuman nggak punya waktu, nggak punya uang, belum bisa bantu. Arhamur rahimin. Ya, doa kesembuhan. Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa wasfi antas syafi. La syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Jadi di samping doa yang tadi, ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis Bukhari 535, Muslim 2191. Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah kesusahan, berikanlah kesembuhan. Engkau Tuhan Maha Penyembuh. Antas syafi la syifaa illa syifauka. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan itu datangnya darimu. Sembuhkanlah ya Allah, yang tidak ada penyakit lagi setelah itu. Terkadang penyakit ini sembuh, penyakit baru datang. Tapi ini sembuh dan yang lain gak akan menular, gak akan ketular, gak komplikasi katanya. Ya, yang ketiga ayat 43, wa wahabna lahu ahla wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami hibahkan, kami berikan, kami anugerahkan lahu kepada Nabi Ayub
ahlahu, keluarganya, istrinya, punya anak lagi, anak-anaknya soleh solehah, mislahum, seperti yang dulu punya istri punya anak, sekarang punya istri punya anak, dulu punya hewan ternak, sekarang punya hewan ternak, dulu punya tanaman perkebunan, sekarang juga rumah mewah-mewah balik. Mislahum ma'ahum, bukan sama persis, tapi lebih berkali-kali lipat. Kalau dulu mungkin asetnya 1 triliun, sekarang mungkin punya 5-10 triliun. Dari nol loh Bapak Ibu, sudah belasan tahun loh. Tapi karena dia punya modal skill menanam, skill berbisnis, orangnya ramah, tidak pendendam, begitu dia bangkit semua orang hidup dekat dengan dia. Maaf Nabi Ayub, bukan aku dulu tak mau bantu, gak apa-apa, aku gak punya uang, gratis. Wah, luar biasa ini orang. Rugi? Enggak juga. Rahmatan minna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah kasih? Karena Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin, aku tahu engkau sayang, engkau kasih, engkau cinta padaku lebih dari manusia. Ya Allah, sayang kali aku denganmu, suka kali aku denganmu, aku pun rindu kali denganmu. Allah lebih rindu lagi dengan Nabi Ayub. Dan Allah kalau sudah senang, rahmatan minna, kami beri berkali-kali lipat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bukan cerita enak didengar. Allah menutup ayat 43 ini dengan wa zikra liulil albab. Tadi wazkur, ingat wahai Nabi Muhammad, ingat wahai Ustadz Jainal, ingat wahai bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang Allah mengatakan lagi zikra, ingat, kenangkan. Kalau kau punya otak, liulil albab, kalau kau pakai otakmu untuk kebaikan, kalau kau berpikir sehat, kalau kau berpikir cerdas, kalau kau manusia waras, Nabi Ayub harus kau contoh wahai Nabi Muhammad. Kalau kau berpikir mau sukses, mau berhasil, contoh ini orang. Wahai Ustadz Jainal, wahai bapak-bapak, rupanya memang sabar itu bahagia, ya kan? Saya yakin bapak-bapak, anak-anak muda di sini, ibu-ibu berhasil karena sabarnya. Kalau nggak sabaran nggak jadi kita. Hidup ini perlu sabar, dan sabar itu enak loh. Ya, nunggu anak lahir saja sampai 9 bulan loh. Gak bisa hari ini buat besok jadi, bukan kui bakwan dia, ya kan? Ada proses dalam hidup ini yang perlu kita nikmati, sehingga kata Allah wa zikra liulil albab, berpikir waras bahwa semua ini karena sayang Allah pada saya, sayang Allah pada ibu bapak. Manusia cerdas sampai pada kesimpulan bahwa kesembuhan, harta benda, kebahagiaan adalah rahmat Allah yang diberikan kepada yang beriman, atau anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja. Maka yang ketiga sebelum terakhir, kejayaan dapat dicapai berkat rahmat Allah. Bagaimana menghadirkan rahmat Allah? Dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sungguh rahmat Allah itu dekat kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada saya karena kita orang baik. Kalau bapak, ibu dan saya orang baik, Allah kucurkan rahmatnya. Biasa-biasa saja Pak Ustadz, nggak ada aneh-anehnya. Bapak Ibu, rahmat Allah itu kepada kita bukan saja pemberian,
Ada rezeki pasif yang lebih dahsyat lagi. Tak kena masalah, tak kena musibah, tak kena kecelakaan, tak kena malapetaka, tak berkasus. Banyak sekali rezeki pasif loh. Anak-anak tak kena narkoba, kita tak kena terkontaminasi judi online. Itu adalah rezeki pasif yang dahsyatnya luar biasa. Memang tak dapat materi secara positif, tapi rumah tangga damai, tak ada sampai gontok-gontokan, lempar-lemparan piring. Itu adalah rahmat Allah itu. Qaribun minal muhsinin. Ketika kita jadi orang baik, Allah jaga kita. Ya, seperti Nabi Ayub tetap sabar dalam musibah yang berada di titik minus. Titik minus loh. Tetap berpikir positif dan menjadi orang baik. Ya. Wa khuz bi yadika dhiqsan fadrib bihi wala tahnas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak ada manusia yang sempurna. Inilah hebatnya Al-Qur'an. Dia enggak menceritakan semua yang hebat-hebat kemudian ya itu kan nabi. Nabi juga bisa marah loh. Ini dia ceritanya Nabi marah. Nabi Ayub pernah marah dengan istrinya. Namanya juga orang sakit ya. Capek. Istri pun capek. Cari kerja, cari obat, cari makan, cari minum. Ada yang mengatakan, Nabi Ayub mengatakan, kenapalah kau jual rambutmu, kalau aku sembuh kupukul kau. Ada juga yang mengatakan ini adalah bukan cerita soal rambut panjang yang dijual, tapi ini adalah cerita bagaimana rumah tangga itu enggak selalu sakinah mawaddah warahmah. Itu bukan berarti enggak pernah marah, enggak lah. Pasti ada riak-riak, ada ombak. Kita yang berada di belahan ini paling tahu. Enggak ada yang namanya lautan itu enggak berombak, pasti ada ombaknya. Begitulah rumah tangga. Sehingga sempat terucap Nabi Ayub, kalau aku sembuh kupukul kau. Saking kan mungkin agak sedikit marah. Tapi itu Bapak Ibu 0,1% lah. Atau buatlah 1% keburukan dari 99% kebaikan. Ini cocok untuk pilkada. Jangan hanya karena 1% kesalahan orang awak blow up. Awak besar-besarkan seakan-akan 99% kesalahan dia. Objektif lah. Ya. Salahnya ada oke. Baiknya banyak. Sportif aja lah. Masa hanya karena kita ingin jabatan kemudian kita nihilkan kebaikan orang. Enggak bagus itu. Ya. Nabi Ayub mengajarkan kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita. Kau pernah marah sampai kau bersumpah, maka sumpahmu itu harus kau kerjakan. Wala tahnas. Bagaimana caranya? Gak mungkinlah kau pukul pakai rotan istrimu. Jadi pakai apa? Pakai ilalang, pukul sekali. Keras sakit, sesakit-sakitnya pukul pakai ilalang lah. Ini cinta suami pada istri yang terkadang keceplosan. Fadrib bihi, pukul sayang. Inna wajadna sabir, wajadnahu sabir. Kami menemukan Nabi Ayub sabar. Inilah judul kita, sabar. Nikmal abdu. Kami suka dengan Nabi Ayub yang sabar itu. Ini manusia bagus. Innahu awwab. Dia loyal. Dia taat. Taat aturan Allah, taat aturan negara. Innahu awwab. Wah, ini yang keempat ini juga menjadi pembelajaran penting bagaimana kita harus sabar ya. Artinya nobody perfect, gak ada manusia yang sempurna. Setitik najis tidak akan merusak lautan kebaikan yang dilakukan mukmin. Nah, kita di Belawan ini ada lautan. Saya rasa ada nggak kotoran di situ? Ayam mati ada lah ya. Orang buang hajat di lautan ada nggak? Ada lah ya. Nah, tapi najis nggak itu lautan? Enggak. Kita boleh wudhu dengan air laut itu. Termasuk
Yang dibolehkan wudu air laut, air sungai, ada kotorannya. Kenapa boleh? Karena 0,1% loh. 1% oke lah, 5% oke lah. Tetap 95-nya masih baik. Ya ini berpikir positif. Bagaimana belajar melihat orang. Siapapun dia, pemimpin kita orang baik. Awak pun banyak salahnya. Ya kan, siapapun itu. Ya kan? Enggak usahlah caci maki orang. Kalau dibuka aib kita, istri kita pun malu. Jangankan kita. Maaf bang, kok kayak gitu perilakunya. Habis reputasi kita. Udah, tutup aib orang biar Allah tutup aib kita. Menilai manusia dengan pikiran positif adalah penilaian cerdas yang diajarkan Allah kepada manusia. Sabar, itu harus berpikir positif. Parahnya enggak ngasih, baru pinjam sedikit aja, berpikir positif lah. Terlihat aja dia memang gimana gitu, banyak uang, boleh jadi hutangnya lebih banyak dari kita, ya kan. Berpikir positif saja. Ya, maka yang keempat, jangan melanggar aturan dan sumpah yang ditetapkan. Nah, tadi kalau kau sudah bersumpah kau akan pukul istrimu, wala tahnas. Tepati janjimu wahai Nabi Ayub. Agar mulutmu itu dijaga, jangan enak-enak aja. Iyalah nak, nanti ayah pulang, ayah belikan gorengan, pulang rupanya nggak dibelikan. Yah, mana janji ayah? Kapan? Tadi pergi ngatakan mau beli kue, sekarang kok nggak dibeli? Aduh, tepati janji. Lama-lama kita nggak nepati janji anak kepada anak kita nggak percaya dengan ayahnya. Yalah ya, datar gitu ya kan. Nanti kita pergi ya, yalah ya. Apa dalam hatinya? Pasti nggak pergi tuh. Udah payah itu. Udah gini tuh. Kalau kita dengan anak kita sudah diginikan, dah payah. Dengan istri kita sudah diginikan, dah payah. Kenapa? Ini orang terdekat loh. Apalagi istri kita sudah gini, wah habis. Kita tidur satu kasur cuma dengan istri, dengan suami. Dengan anak berapa lama lah kita tidur satu kasur. Maka harus dijaga hubungan baik ini. Apabila Anda ingin hidup tenang, tentram dunia akhirat, jangan langgar aturan agama. Jangan langgar aturan negara. Hilangkan penyakit hati. Inilah dia, wala tahnas, ya. Jangan dengki, jangan iri hati, jangan dendam, jangan sombong. Awas ya. Itu dia. Mudah-mudahan para pemimpin negara ini tidak dendam. Gak enak kita membangun negara ini kalau dengan dendam loh. Dia dulu gak dukung aku tuh, jangan kasih apapun, non job. Ada yang gitu ya. Jangan sampailah ya, itu berarti dendam. Al-hasudu la yasudu. Pemimpin itu enggak layak menjadi pendendam. Pendendam itu enggak layak jadi pemimpin. Jangan melanggar aturan dan sumpah yang sudah ditetapkan. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan dari sabar menuju bahagia, atau sabar itu bahagia. Inspirasi dari kisah Nabi Ayub surat 4144. Yang pertama, anni massaniya syaitan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan agar tetap sabar. Doa ya Bapak Ibu. Yang kedua, yakinkan di otak kita, bagi Allah menyembuhkan, membahagiakan itu mudah. Urqub birijlika, haza muktasalum baridun wa syarab. Yang ketiga, semua itu berkat rahmat Allah. Berbuat baiklah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang ketiga, yang keempat, wala tahnas. Jangan melanggar aturan dan sumpah yang ditetapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup Bapak atau saya
saya melihat orang yang jauh dari Allah itu jauh rezekinya. Ya, kalaupun ada dia rajin ibadah, tapi sebenarnya dia tak paham tentang Islam itu. Kalau benar dia dekat dengan Allah, murah rezekinya, damai hatinya, rumah tangganya sakinah. Inilah dia pelajaran terakhir. Jangan langgar aturan Allah dan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah 40 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf saya agak sedikit batuk. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu Bang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kisah Nabi Ayub ke Nabi ini kan sangat mengatakan Allah. Tapi dalam doanya Nabi Ayub itu mengalamatkan bahwa persoalan dia selama ini dalam perbuatan setan. Mengalamatkan permasalahan yang muncul dalam dia dalam perbuatan setan. Meskipun dia sangat kenal Allah. Jadi, apa memang itu kita ingatkan. Yang kedua, tentunya Nabi itu kan doanya mustajab. Tapi apakah memang doa itu dia simpan? Kalau dari cerita itu seolah-olah doa dia simpan sepanjang dia menderita sakit itu mungkin dia berdoa, tidak mendoakan supaya dia disembuhkan. Sebagai tadabbur kepada kita, kalau kita menghadapi penyakit atau kesulitan atau cobaan, apa memang kita jangan buru-buru berdoa supaya itu diangkat? Kira-kira gimana? Kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pernyataan pertama bahwa dia yakin musibah ini datangnya dari Allah, bukan dari setan. Di akhir saja dia mengatakan massaniya syaitan. Setan baru mulai menggangguku. Boleh jadi di tahun 18, di akhir tahun. Kayak kita ini bulan November misalnya. Kalau nanti bulan Januari 2000 sekiannya mungkin datang kesembuhan. Jadi selama ini dia yakin bahwa tidak ada gangguan itu. Maka disebutkan massaniya syaitan. Itu jelas sekali. Aku sedikit tergores, sedikit diganggu. Dan gangguannya pun gak fatal. Binusbin wahidin wa azabin wahidin. Jadi yang gitu banyak, dia katakan dengan sedikit masalah, sedikit sakit. Nah itu dia. Jadi apakah setan yang mengganggu Nabi Ayub selama ini? Setan tetap mengganggu, tapi Nabi Ayub tak terpikirkannya. Sehingga pada suatu ketika masuk ke dalam otak dia. Oh, bahaya ini. Ya kan? Saya rasa Bapak Ibu dan saya pernah mengalami bisikan setan itu. Pernahlah. Ya kan? Pikiran kotor, enggak waras, tindakan yang tak waras. Tapi terkadang seperti Nabi Ayub, masannya syaitanu binusmuan. Astagfirullahaladzim. Bahasa kita yang paling mudah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan ya Allah, ya Allah. Karena apa? Waras. Tapi secara umum walaupun sakit tetap menikmati hidup loh. Inilah dia, sabar itu bahagia. Ini yang pertama. Jadi bukan setan yang setan mengganggu terus menerus, tapi tak masuk. Di akhirnya aja masa mau mulai menembus, bagikan tembok Takeshi gitu ya, tembok Jepang atau tembok Salahuddin Al-Ayyubi.
Itu diterjang ada memang, tapi nggak ngaruh loh. Sampai terakhir sudah mulai agak sedikit retak. Itulah dia masanya syaitan. Jadi selama itu nggak ada apa-apanya. Belasan tahun nggak dianggap apa-apa oleh Nabi Ayub. Ini pemahaman pertama berdasarkan ayat yang kita baca. Yang kedua, apakah kemudian kita nggak boleh minta kesembuhan? Boleh, wajar, doakan. Nabi Muhammad mengatakan itu. Tapi kenapa kok Nabi Ayub tidak melakukan itu? Ya, Nabi Ayub menikmati kesabaran, kita sebutkan bahwa sabar itu bahagia. Nabi Ayub bahagia loh. Terkadang kita melihat orang buta itu tersiksa. Sabar kalilah kau dengan kebutaanmu. Tapi boleh jadi orang yang buta itu menikmati buta. Kalau kau punya doa satu, apakah kau minta supaya matamu terbuka? Kata orang buta, enggak. Ih, kenapa? Karena saya menikmati buta mata saya. Kan ada yang hafal Quran itu 30 juz buta. Karena apa? Saya tidak dihisap dengan mata saya yang buta ini. Terkadang menurut kita musibah, tapi menurut orang lain itu adalah nikmat. Sehingga dia nggak perlu minta. Dan itu pun bukan doa, tapi aku diganggu setan sikit, aku sedikit diganggu setan, maka kata Allah udah sembuh kau. Gitu ya kan. Jadi bagaimana dengan kita? Monggo berdoa, ya, banyak-banyak istighfar, berzikir. Udahlah sakit, main handphone tetap. Sakit itu cobaan ujian. Kalau udah sakit itu baca Quran lah. Di rumah sakit itu nggak usah lagi main HP, letakkan Quran di samping, baca. Ini tetap suka gosipin, tambah sakit lah. Banyak-banyak istighfar, bawa tasbih, bawa Quran, bawa mukena, bawa telekung, bawa sejadah, bawa sarung, bawa kopiah, bawa peci. Di rumah sakit duduk, apalagi kerja tergeletak satu harian 24 jam. Kalau bukan baca Quran, kalau bukan berzikir, banyak istighfar. Karena kalau hati kita tenang, pikiran kita nyaman, kesembuhan cepat datang. Jadi silahkan berdoa, silahkan perbanyak zikir, silahkan baca Quran, silahkan sholat. Kalau bisa jaga wudhu. Jaga wudhu supaya apa? Supaya setan gak ganggu. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jalil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.